Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Alhamdulillahi fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, thumma amma ba'd. Wa fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa ya babal kiram, sidang jamaah khusus keluarga besar Masjid Fatimah Az-Zahra. Alhamdulillah kita pada saat ini dapat bertemu, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga ikrar rasa syukur kita kehadirat Allah bahwa kita telah sama-sama melaksanakan salat maghrib insyaallah secara sunnah, yaitu di awal waktu dengan cara berjamaah bertempat di mana azan dikumandangkan atau di masjid. Semoga hal ini menjadi sikap kita yang istiqomah. Amin. Yang ketiga, ikrar doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini jamaah melalui pengajian rutinan ini yang sempat tertunda beberapa ini alhamdulillah kita memulainya lagi Haji. Semoga hikmah berkah padilahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kegampangan dalam segala urusan. Dan juga kita memohon dan memohon dijauhkan dan dijauhkan minal balai, dari segala bala, wal wabah, dan wabah penyakit, dan wata'una penyakit menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan rahmat hidayah dan inayahnya menselamatkan kita dari hal-hal tersebut. Amin. Ala hadini wa biridillah al-Fatihah. Wa ya babal kiram, dalam pengajian rutinan kali ini marilah kita merujuk kepada sebuah firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dua golongan manusia ke derajat yang setinggi-tingginya.
Siapa mereka? Yang pertama, allazina amanu, orang-orang yang beriman. Wallazina utul ilma, dan orang-orang yang dianugerahi ilmu. Jadi orang beriman, orang berilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya ke derajat yang setinggi-tingginya. Allah. Jadi ini syaratnya aja ada dua. Pertama iman, ilmu, dipegang aja. Kayaknya mah kajian udah jauh ini karena pengajian rutinan udah berjalan sekian lama. Tapi biasanya ngaji kalau sudah tertunda, Ustaz, biasanya banyak lupa ini. Terutama mahasiswa 40 tahun ke atas kayak gitu. 40 tahun semua ini. Subhanallah. Aduh. Insinyur, waktu kita zaman di TK, Ustaz, ada hadis yang begitu familiar, bunyinya begini. Tolabul ilmi. Apa tuh kesananya? Faridotun ala kulli muslimin. Yang kalau terjemah bahasa kitanya, mencari ilmu dipardukan bagi seluruh muslim. Dari mana sampai ke mana? Dari sejak apa? Sampai ke Allah. Itu target mencari ilmu itu. Target mencari Luar biasa. Aduh, subhanallah. Gitu aja. Pokoknya dari sejak ayunan sampai ke apa tadi? Jadi sebelum ke situ mah jangan putus-putus dari ilmu insinyur itu. Kok sehebat itu Ustaznya? Iya. Sehingga gelar bagi orang pencari ilmu ini, gelarnya Asyrafus Syaraf. Apa tuh Ustaz terjemah? Termulia daripada yang mulia. Teragung daripada yang agung. Bahkan di situ dijelaskan tolibul ilmi atau li tolibil ilmi habibullah. Allahu Akbar. Bagi para pencari ilmu, maka gelarnya habibullah. Habibullah itu terjemahnya gimana? Kekasih Allah. Luar biasa. Jadi kita sholat belum tentu ujung-ujungnya punya gelar apa tadi? Habibullah. Kita melaksanakan zakat belum tentu mendapat gelar kekasih Allah. Begitupun berpuasa, begitupun melaksanakan ibadat haji. Tapi ini mah tolibul ilmi, bagi si pencari ilmu Habibullah. Gelarnya apa tadi? Kekasih Allah. Luar biasa. Ya. Di lain hadis Rasul menjelaskan, man ja'ahul mautu, barang siapa yang mati, wa huwa yatlubul ilma, dalam keadaan mencari ilmu. Atau akan, boleh gila diterjemahkan akan. Barang siapa yang kedatangan mati sedangkan dia sudah punya niat bulat
akan mencari ilmu. Belum berangkat, baru akan. Tapi sudah bulat niatnya. Fa bainahu wa bainal anbiya'i darjatan wahidatan. Nanti di sorganya hanya beda satu tangga dengan Nabi. Siapa insya Allah Pak ya? Siap-siap mencari ilmu Pak. Jadi kalau ingin dimuliakan, ingin diagungkan, ingin diistimewakan, ingin diangkat derajat martabat, tidak usah cari-cari jalan-jalan yang susah Haji. Cari jalan itu, jalan ini, jalan itu, jalan ini, itu ini. Haji, ini mah jalannya murah, meriah, penuh hikmah, gesit, irit. Apa jalannya Ustaz? Mencari ilmu. Seperti sekarang ini ya. Insya Allah. Luar biasa. Nah ini tidak yang bagi yang tidak mengerti apa-apaan tuh gitu. Musim corona kayak gini-gini nih. Tahu-tahu ini Habibullah. Para kekasih Allah. Ya. Jadi mencari ilmu inilah jalan kita. Saya sempat tanya kepada seorang abuya besar, tepatnya di Banten. Abuya Dimyati, seorang ulama karismatik, ahli tasawuf. Ini Abah Haji, kira-kira cing teh torekat urang cing teh naon ieu? Torekat itu artinya jalan. Mana jalan yang harus kita pegang? Jawaban si ulama besar tadi, atuh cenah torekat aing mah ngaji. Kalau bahasa kita mah jangan susah-susah cari jalan mah, jalan kula mah, jalan kita mah yang sudah lurus, gelarnya sudah tidak terhitung hebatnya, itulah ngaji. Artinya ngaji itu mencari ilmu. Bagi yang tidak mau mengaji, boleh kita mengajukan pertanyaan. Ada dosa yang paling besar, Pak. Dosa apa nih? Raja dosa itu apa? Apa tuh? Bingkong. Apa kok? Gimana Ci? Ada tapi lupa. Luar biasa. Kata malaikat, namanya mahasiswa Fatimah Tujah. Dilawan. Jadi ajuan pertanyaannya, coba sebutkan raja dosa. Ini dosa yang paling raja. Sirik. Bukan. Ada sebelah sini jawabannya Ustaz yang meninggalkan sholat, benar. Sebelah depan yang menjawab syirik, benar. Yang menjawab ini tidak salah juga. Tapi jawaban singkatnya, raja dosa itu orang yang tidak mau ngaji. Aduh, ampun. Nah gitu Pak. Jadi ternyata ngaji ini untuk membebaskan si raja dosa. Dosa yang paling raja. Ternyata dosa yang paling raja jawabannya apa? Tidak mau ngaji. Kenapa demikian Ustaz? Katanya syirik itu akibat. Akibat tidak mengaji gitu. Tuh. Itu Ustaz, dosa paling gede yang meninggalkan sholat itu mah akibat tidak mengkaji bab sholat, akhirnya tidak apa? Tidak sholat.
Tidak mengkaji bab puasa, akhirnya tidak puasa. Tidak mengkaji bab haji, akhirnya tidak haji. Maka yang terpenting sekarang mah gitu. Hayu we urang naon Pak. Mari kita loh, pas kayak di Jawa Barat aja nih. Mari kita menempuh jalan, memegang jalan, melewati jalan. Jalannya jalan apa? Tolabul ilmi, mencari ilmu. Bebas kita dari rajanya dosa. Allah. Sampai ilmu ini. Gitu. Lupa ya kamu. Insinyur, gini nih. Ilmu ini kan banyak, Ci. Ustaz zaman kita di pondok, ilmu itu ada 12 pan. Jangan dulu ke ilmu pelet lah. Ini. Tapi yang terpenting di antara sekian ilmu, ya semua ilmu semua juga penting. Yang terpenting ini ilmu bagi dua dulu Pak ini, karena ini pengajian rutin. Jadi bahasannya nanti kita sampai mana gitu, Haji. Yang jelas tidak begitu lama, kita sebentar lagi wisuda lah. Ini mah alanya ala SPN aja. Waktunya cuma 7 bulan, udah wisuda gitu tuh. Sempintan awaduh, subhanallah. Jadi ilmu itu terbagi dua, Ki. Satu ilmu syar'iyun, satu ilmu syara', yang kedua yang goer syar'i, yang kedua ilmu di luar syara'. Satu ilmu syara', dua ilmu goer syara', gitu bahasa. Jadi satu ilmu syara', yang kedua goer syar'i, atau disebut ilmu dunia, goer syar'i. Ilmu syara sumbernya adalah Allah, Rasul, Allah, para anbiya. Rujukannya ke situ. Yang ilmu goer syar'i ini ilmu kategori dunia terbagi dua. Satu ada yang mahmudah, artinya terpuji. Yang kedua ada yang mazmumah, artinya tercela. Jadi ilmu dunia ini terbagi dua. Satu yang terpuji, dua yang tercela. Ilmu dunia yang terpuji adalah yang punya kategori limaslahatil insan, untuk kemaslahatan hidup. Maka ilmu dunia itu kategorinya mahmudah, artinya terpuji. Seperti apa? Coba nih, Haji, seperti apa nih? Ilmu dunia tapi untuk kemaslahatan hidup, gitu. Terpuji itu tuh ilmu itu tuh. Seperti apa nih Haji ini? Ini jamaah biasa Pak Ustadz juga kalau menyampaikan suatu kajian keilmuan di SPN, kalau ada hal-hal yang perlu bantuan pemikiran, biasanya beliau ini suka menyampaikan ulasannya. Berat. Allah, silakan aja sumbangan pemikirannya. Ilmu dunia tapi untuk kemaslahatan kehidupan kita. Seperti apa ilmunya ini? Mas Bimo, apa Mas Bimo? Lupa lagi. Silakan bapak-bapak memberikan asumsi penemuannya ini. Insinyur, silakan. Mama muda lagi Mas Bimo. Ilmu dunia gitu, jadi tapi ternyata untuk kemaslahatan gitu, untuk kemaslahatan dalam kehidupan ini.
Gimana Ustaz? Bolehlah kita. Misalnya ilmu berhitung, ilmu matematik, itu kemaslahatannya aja bukan main itu. Sehingga Ustaz kita waktu di pondok dulu karena tidak menguasai ilmu matematik, giliran ngaji ilmu faraid untuk mengatur waris. Ini kebagian segini, ini si itu. Karena tidak menguasai ilmu matematik, Pak, kami para santri sempat kesulitan gitu. Karena belum ada kalkulator dulu mah. Beda dengan sekarang. Ilmu itu kemaslahatan, nilai maslahatnya tinggi. Atau ilmu kedokteran. Kamu ingat ya? Itu ilmu dunia itu. Allahu Akbar. Ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Coba sekarang ini kalau sudah tidak ada arahan kedokteran, seperti apa kita ini? Ada arahan kedokteran, kalau masuk masjid, pertama kaki kanan itu kedokteran namanya. Kaki kanan menurut agama, kemudian cuci tangan, memakai masker. Sebelum corona muncul, Islam 1400 tahun ke belakang telah menganjurkan, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai kepada orang yang cinta kebersihan. Seperti mencuci tangan, mencuci muka, dan seterusnya. Iya. Nah, gitu sih. Karena ini kajiannya kita di masjid, temanya adalah Islam, mungkin bahasannya bahasan ilmu syara. Gitu. Yang bersumber kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Dari sekian banyak ilmu syara juga nggak akan kesampaian. Ambil saja 3 ilmu terpenting. Itu Ji. 3 ilmu terpenting ini, 1 ilmu tauhid, 2 ilmu fikih, 3 ilmu tasawuf. Itu Pak, diulang. Terpenting dalam ilmu syara ini, 1 ilmu tauhid. Salah nomor. 1 ilmu tauhid, 2 ilmu fikih, 3 ilmu tasawuf. 3 ilmu ini mateng, ditanda tangan Pak, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita ke derajat yang setinggi-tinggi. Ilmu tauhid atau aqaid. Ilmu tauhid ini ta'alluqnya atau kaitannya dengan pembahasan jalur keyakinan terhadap Allah. Jadi sebut saja ilmu tauhid ini ilmu ketuhanan. Jadi kalau kita ingin paham tentang seluk-beluk ketuhanan, nah ilmunya ini ilmu, nah gitu Ji. Ilmu terpenting. Setelah kita matang ini dalam urusan ketuhanan, lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara praktek menyembah Tuhan itu? Gitu. Maka cara praktek menyembah Allah diatur oleh ilmu fikih. Gitu. Jadi ilmu fikih ini adalah untuk mengatur tata hukum di dalam Islam dari mulai A sampai Z. Status hukumnya ini tercantum dalam kajian keilmuan yang disebut ilmu fikih. Dapat dipahami Pak? Terakhir, tasawuf. Apa itu ta'alluqnya ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf dari sekian banyak arti sangat erat kaitannya dengan akhlak. Dengan apa Pak? Jadi
bertuhannya benar, cara menyembahnya benar, akhlaknya terpuji, gitu loh. Inilah yang dibutuhkan kehidupan manusia saat ini. Cara-cara bertuhannya benar, cara-cara menyembahnya benar, akhlaknya terpuji. Agar benar cara-cara bertuhan, peganglah ilmu tauhid. Agar betul cara-cara menyembah Tuhan, peganglah ilmu fikih. Agar memiliki akhlak dan budi pekerti yang agung, peganglah ilmu. Cik, mantap ini. Kira-kira mana ini ilmu yang mana yang mau kita kaji ini Pak kira-kira? Semuanya. Luar biasa ini. Semangat juang luar biasa ini. Allahu Akbar. Atau ilmu tasawuf itu ada juga yang menerjemahkan ilmu mengenal diri. Ilmu kesucian batin. Kenapa ilmu mengenal diri? Karena man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Orang yang tahu dirinya akan tahu Tuhannya. Wa man lam ya'rif nafsa lam ya'rif rabbah. Tidak tahu dirinya tidak akan tahu Tuhannya. Jadi ilmu yang teragung, yang paling agung disebutkan dalam rentetan ilmu itu adalah ilmu tasawuf. Kenapa? Karena untuk mensucikan apa tadi? Subhanallah. Ya. Ayo kita praktekkan Pak, kecil-kecilan. Ilmu fikih ini. Misalnya nih. Ilmu fikih akan mengatur tata laku ibadat. Mungkin sama Ustadz kita sudah sejauh mana dibahas, tapi paling tidak kita lagi menceritakan bersinggungan dengan ilmu fikih. Misalnya sholat. Izin Haji nih. Dari sejak berdiri dalam sholat sampai salam diatur oleh i'tikad kita ini. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali diatur oleh tauhid. I'tikad. Jadi kesucian hati. Kenapa demikian? Karena nanti oleh ilmu tasawuf akan dibahas tentang aurat. Tentang apa? Fikih juga membahas tentang aurat. Ilmu tasawuf membahas tentang aurat. Cuman ilmu tasawuf membahas auratnya aurat batin. Kalau ilmu fikih membahasnya aurat dohir. Gitu. Sholat kalau terbuka auratnya sah atau tidak? Tidak. Nah, maka sepanjang kajian kita ini baru sampai di tataran kajian aurat dohiriyah, belum ke sampai tataran aurat batin. Berarti sekalipun nanti aurat dohirnya tertutup, kalau aurat batinnya terbuka, maka sholat itu tidak akan ada pengaruhnya. Pantasan sholatnya jojong, maksiatnya jojong, itu nya jojong. Barangkali nanti harus dipertanyakan, sholat kita jangan-jangan ini seperti apa? Ya, Pak. Boleh, Pak, kita praktekkan ilmu fikih dulu. Dari mulai menghadap kiblat. Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar dengan mengangkat tangan. Ini diatur oleh ilmu apa tadi? 100. Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar menurut ilmu fikih disebut kan ini mah sudah di lapangan praktek kan itu. Ini. Diulang Pak. Diatur oleh ilmu fikih dalam sholat mengucapkan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar itu disebut
takbiratul. Nah, gitu. Aduh, luar biasa pinter. Lumayan. Takbiratul ihram. Nah, jadi ucapan Allahu Akbar dalam takbiratul ihram menurut ketentuan hukumnya disebut rukun. Nah, itu sih benar. Jadi ucapan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar itu termasuk. Nah, ini diatur oleh ilmu apa? Ucapan Allahu Akbar selain takbiratul ihram, kategori hukumnya termasuk. Nah, kan mulai bingung ini nih. Ini urusannya fikih. Kan barusan sudah haji. Ucapan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, kategori hukumnya adalah termasuk rukun sholat. Ucapan Allahu Akbar selain takbiratul ihram, kategori hukumnya termasuk. Kalau takbiratul ihram rukun. Ini mah ucapan Allahu Akbar selain takbiratul ihram. Coba kategori hukumnya apa? Di mana? Coba. Nah, Pak, ini perlu diluruskan kembali, perlu dikaji kembali, perlu digali kembali, perlu dipraktekkan kembali. Apalagi nanti kajian tasawufnya ke sana, gitu. Pak, ruku. Si imam dan si makmum, jangan dulu jauh-jauh ini, aja udah jam 7 ini. Yang jelas Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, kategori hukumnya disebut rukun. Ucapan Allahu Akbar selain takbiratul ihram disebut wajib. Gitu. Diulang. Pertanyaan sekarang ini. Allahu Akbar selain takbiratul ihram wajib. Nah, ucapan Allahu Akbar takbiratul ihram. Nah, gitu. Apa bedanya rukun dengan wajib? Rukun. Wajib. Kan Allahu Akbar dalam takbiratul ihram rukun. Kalau Allahu Akbar selain takbiratul ihram wajib. Bagaimana kalau tidak mengucapkan Allahu Akbar selain takbiratul ihram? Gitu. Pertanyaannya. Gitu Ji. Jadi pertanyaannya apa bedanya rukun dengan wajib? Misalnya tidak mengucapkan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, kategori hukumnya nanti gimana? Tidak sah. Tidak sah. Kenapa dikatakan tidak sah? Karena meninggalkan rukun. Gitu. Bagaimana tidak mengucapkan Allahu Akbar tapi selain takbiratul ihram? Berarti meninggalkan wajib. Batal nggak sholatnya kalau meninggalkan wajib? Subhanallah. Inilah urusannya haji ilmu fikih. Terus ke sana sampai assalamualaikum nanti dari mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum. Luruskanlah gerakan-gerakan dohiriyahnya agar nanti batiniahnya insya Allah diatur nanti oleh ilmu tasawuf nanti. Paham ya Pak ya? Jadi ini Pak Haji, kayaknya kajian rutinan malam Senin ini Pak Ustadz ini memberi jalan. 1 ilmu tauhid, 2 ilmu fikih, 3 ilmu tasawuf. Kemudian ditawarkan mana yang sangat diperlukan dalam ketiga ilmu ini. Apakah pembahasan fikih, apakah pembahasan tauhid, apakah pembahasan tasawuf, gitu Pak. Semuanya penting apa ya? Ya memang semuanya penting, insinyur ini. Boleh Haji, itulah yang Pak Ustadz bisa sampaikan. Catat, ingat-ingat, para pencari ilmu gelarnya apa tadi? Kekasih Allah. Ilmu yang terpenting ada 3. Ilmu tauhid, urusannya dengan iktikad terhadap
Sang Maha Kuasa, kemudian ilmu fikih, titik tekannya adalah untuk mengatur praktek ibadah, status hukumnya seperti apa. Kemudian yang terakhir ilmu tasawuf adalah urusan kesucian hati. Ingat, itikad PG-nya udah benar, tapi itikadnya tidak benar. Gitu Pak. Ini sudah diluruskan, tapi hatinya belum apa? Belum suci, belum bersih. Kesananya akan seperti apa? Maka tetap saja ketiga ilmu ini terpenting. Insya Allah. Selamat bersambung jam 7 lebih 5 menit. Haji ketemu Pak, ketemu lagi nih sampai berapa? Ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Pak Ustadz nanti lihat jadwalnya, Ci. Ingat-ingat bahasan Pak Ustadz ini kalau tidak di ilmu tauhid, pembahasannya ilmu fikih. Kalau tidak di ilmu fikih, ilmu tasawuf. Nah, untuk pertemuan yang kedua, selesaikan dulu ini bahasan ilmu fikihnya dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Insya Allah. Hanya inilah yang bisa Pak Ustadz sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Dilanjut aja. Dia nggak ganjel kayaknya. Kayaknya belum ending kayaknya. Jadi dikala kita dalam takbiratul ihram, ya kan? Kita kan kalau Allahu Akbar itu adalah rukun. Tadi kan? Ya. Dikatakan kalau seandainya kita tidak Allahu Akbar pada takbiratul ihram, berarti tidak karena rukun. Nah, dikala Allahu Akbar di luar takbiratul ihram adalah wajib. Dikala dikatakan tadi tidak menyebut Allahu Akbar, meninggalkan wajib itu sholatnya jadi sah atau tidak, belum terjawab tadi. Tolong dijelaskan Pak. Betul ya? Betul ya? Baru hidup ini. Ini banyak santri ini. Baru hidup ini pengajian ini luar biasa nih. Agak dikit. Oke. Jangan tinggalkan PR ya. Terima kasih ini atas pertanyaannya dari orang tua yang dituakan di kita. Bagaimana bedanya meninggalkan si rukun dengan si wajib? Meninggalkan si rukun sudah dijawab tadi oleh orang tua kita, sholatnya menjadi batal, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tinggal rukun, sholatnya batal. Bagaimana kalau meninggalkan wajib, termasuk mengucapkan Allahu Akbar di selain takbiratul ihram? Apakah Ustaz sholatnya batal? Tidak. Gitu. Sholatnya tidak batal, tapi harus disempurnakan dengan sujud sahwi. Jadi kalau tidak mengucapkan Allahu Akbar selain takbiratul ihram, ini sudah meninggalkan satu kewajiban, satu wajib. Apakah sholatnya batal? Tidak batal, tapi harus disempurnakan dengan sujud sahwi. Itulah meninggalkan salah satu bentuk yang wajib. Disitulah sekaligus bedanya antara rukun dengan wajib. Dapat dipahami Pak? Beda nanti itunya. Kalau mengangkat tangan, kategori hukumnya apa? Gitu. Dijelaskan nanti satu persatu. Ngangkat tangannya hukumnya beda. Meletakkan tangan seperti apa? Mengangkat tangan batasannya di mana? Itu Pak. Status kategori hukumnya seperti apa? Sekali lagi aturannya ini diatur oleh ilmu fikih. Insya Allah. Jadi kalau lupa, misalnya awalnya lupa nih kan. Ya. Karena kalau lupa dia otomatis dia tidak melakukan sujud sahwi. Berarti gimana? Ya. Coba diulangi. Kan tadi yang terserah kalau dia lupa Allah, maka dia harus sujud sahwi. Sementara dia lupa mengucapkan Allah. Jadi dia tidak melakukan sujud sahwi. Oke, kalau disengaja ninggal wajib ini Ci, disengaja, maka disempurnakan dengan sujud sahwi. Tapi kalau lupa misalnya, tapi bukan kategorinya kategori rukun, maka tidak perlu disempurnakan dengan sujud sahwi. Itu bedanya kedudukan antara wajib dengan rukun. Namanya lupa. Iya. Ya. Boleh masih ada Pak yang bagus-bagus ini pertanyaannya ini. Nah inilah fikih gitu. Masih ada kan yang di muzakarakan? Silakan. Hello.
Sudah mulai hidup ini pengajian ini. Yang jelas nanti di pertemuan selanjutnya kita membahas apa-apa saja yang termasuk kategori rukun, apa-apa saja yang termasuk kategori wajib dalam sholat, maksudnya apa-apa saja yang termasuk sunnah di dalam sholat. Kategori rukun jumlahnya ada 14, ada dikatakan juga 17. Kategori wajib ada 8. Kategori sunnah ada 8. Ada juga yang di dalam sholat dianggap berlebih-lebihan, tidak perlu seperti itu gitu. Salah satu bentuknya yang dianggap berlebih-lebihan itu kaki menyeret-nyeret yang lain. Ya, tuh geser ke situ, kejar lagi ke sana itu, eret-eretan ke sana itu. Enggak seperti itu gitu Pak. Atau meletakkan tangan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Allah. Buk. Nanti diatur lebih dijelaskan harus seperti apa. Yang jelas, Bapak-bapak, kita menghadap kiblat, angkat kedua tangan, dijelaskan ada apa Ustaz? Jempol sampai telinga. Prakteknya nih, ada yang hadwa mankibaihi, ujungnya di pas pundak, kemudian letakkan tangan satu di atas dada, yang kedua di pas pusar, yang ketiga di bawah pusar. Itu cara menyimpannya. Mengangkat tangan hukumnya tidak termasuk rukun, tidak termasuk wajib, itu termasuk kategori sunnah fi'liyah. Makanya kalau di Mekah insinyur banyak-banyak juga Allahu Akbar gini aja semua. Yang jenggot dan samsak. Terima kasih, itulah Ustaz yang bisa sampaikan. Selamat mencari ilmu Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan gelar tadi. Bahasan yang selanjutnya masih di seputar bahasan ilmu fikih. Nanti kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, sunnah-sunnah sholat. Insya Allah. Marilah kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.